Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi sekalian. Keluarga besar SMP Negeri 2 Pakem. Pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita pagi ini bisa kumpul di ruang guru dalam rangka setidaknya kita memberikan dukungan dan motivasi kepada salah satu teman kita yang sudah menjadi mengikuti proses dalam calon guru penggerak. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kita semuanya mendukung, bahwa kita juga memberikan semangat juga, spirit juga, di mana hari ini agendanya adalah diseminasi terkait dengan apa yang sudah beliau terima di kegiatan guru penggerak ya, pendidikan guru penggerak. Ini sudah putaran keberapa ini Pak kegiatannya Pak? Sudah 2 bulan. Mari kita juga memberikan semangat pada Pak Dimas bisa mendiskusikan dan juga bisa menularkan apa yang Pak Dimas dapat, dan juga sekaligus Pak Dimas nanti saya katakan berhasil kalau juga bisa menggait teman-temannya juga, gitu ya, senior-seniornya juga, sekiranya masih cukup panjang karirnya, ya. Jadi kalau seperti di sini yang tidak itu mungkin ya cuma kita berempat, gitu ya. Di saya sendiri, Bu Wakil, Bu Hin, dan Pak Juli ini cuma berlima. Siapa satunya? Oh, Pak Anadi. Jadi kita memberikan motivasi, memberikan doa saja. Mudah-mudahan teman-teman kita yang ini punya semangat yang sama. Makanya Pak Dimas nanti percaya target harus ada yang digait, Pak 1 atau 2 gitu Pak ya. Ini masih ada Pak Rizal itu juga untuk Pak. Memang harus disemangati. Ada Bu Eva, ada juga Pak Momi, ada Pak Ilham, ada teman-teman yang lain. Jangan melihat ribet anunya dulu, dilihat saja. Insya Allah kalau saling motivasi bisa kok. Nanti istilahnya ini Pak Dimas sudah membuka jalan, mudah-mudahan yang lainnya juga berasa terpanggil. Saya selaku kepala sekolah juga sangat mendukung kegiatan ini, makanya nanti di dalam diseminasi saya juga setidaknya ingin mendapatkan kira-kira apa sih perjalanannya kegiatan yang sudah dilakukan Pak Dimas. Setidaknya kemarin kayaknya sudah berproses dengan baik, bahkan pengajar prakteknya itu sudah 2 atau 3 kali ke sini. Melihat progresnya Pak Dimas, saya juga cukup puas terkait apa yang sudah dilakukan oleh Pak. Ini juga berkat dari dorongan dari Bapak Ibu guru semua dan juga motivasi dari panjenengan semua. Karena setidaknya pastikan Pak Dimas dari sampai ke apa-apa, teman yang lain ternyata yang backup terkait dengan tugas-tugasnya. Itu aja komentar dari saya. Lanjutkan Pak Dimas, semangatnya harus tetap membara begitu ya, untuk menjadi calon guru penggerak, karena biar menjadi motivasi teman yang lain, karena ke depan memang harus ada bunyi penggerak gitu ya. Ada penggeraknya jadi karena saya yakin panjenengan pasti punya mimpi kemana. Yang penting dilalui aja, jangan cuma pasrah gitu. Kalau hanya pasrah aja kayaknya janganlah, karena karirnya masih 15 tahun lagi, masih 10 tahun lagi, ada yang 12 tahun lagi. Itu aja pengajar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah membuka kegiatan diseminasi pemahaman. Dalam hal ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang budaya positif. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan mengucapkan Bismillah. Bersama-sama Bismillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mungkin langsung saja karena tadi sudah dibuka, kita lanjutkan. Dan saya minta tolong kepada Pak Mumin untuk menjadi operator sementara dan Mujikan untuk mendokumentasikan. Tidak perlu semua, beberapa hal yang penting saja. Mujikan, terima kasih.
Baik, ini monggo Pak Mu. Jadi saya sampaikan bahwa salah satu kegiatan dari guru penggerak setelah kita mendapatkan pemahaman dari pendidikan, selama pendidikan kurang lebih 2 bulan mendapatkan berbagai macam ilmu baru bagi saya, dan mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkannya sebelumnya karena ini materinya tidak jauh berbeda dengan K13. Saya diamanatkan untuk kembali mengingatkan kembali, berbagi pengalaman, bukan mengajari ya Bapak Ibu, karena terus terang ilmu saya tidak seberapa jika dibandingkan dengan para senior. Jadi di sini diseminasi pemahaman, artinya kita berbagi, sharing atau pemahaman atau gagasan yang sudah saya dapatkan. Judulnya adalah budaya positif. Jadi dalam kegiatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pemahaman. Ada di sini ada beberapa pemahaman. Nanti kita secara cepat saja. Mungkin juga saya harapkan partisipasi dari kawan-kawan semua untuk berinteraksi. Mungkin kita saling memberi masukan, saling berdiskusi, berbagi wawasan tentang apa yang saya sampaikan, dan mungkin ada yang perlu ditambahkan, monggo, bebas saja. Ada beberapa materi, antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan ras, dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa istilah baru yang ada di sana, nanti kita lalui bersama. Bisa dilanjut, Pak. Baik, sebelum itu Bapak Ibu, kita kemarin sudah mengadakan pertemuannya di DEP, masih ingat ya? Nah, kita memiliki visi yang sudah kita berbagi bersama-sama. Untuk itu saya ingin kita supaya bersemangat, mari kita ucapkan visi kita dengan penuh semangat, supaya kita paham bahwa dalam langkah kita di pembelajaran nanti kita memiliki visi yang perlu kita pegang teguh. Dalam mengajar kita bisa menuju pada apa yang menjadi visi bersama. Ingat? Berakhlak, cerdas, kreatif, dan berbudaya. Oke. Berakhlak, cerdas, kreatif, dan berbudaya. Berarti 4 ya. Baik, mari kita ucapkan bersama-sama ya. Sepada pakem, berakhlak, cerdas, kreatif, dan berbudaya. Saya ulangi ya. Sepada pakem, berakhlak, cerdas, kreatif, dan berbudaya. Baik, terima kasih. Nanti kita revisi. Salah kopi ya. Kemudian untuk menyemangati kita bahwa kita ini sebenarnya tidak boleh sombong ya, tapi memang kenyataannya bahwa sebuah negara itu bisa maju jika generasi mudanya itu terbimbing. Dan yang menjadi ujung tombak adalah kita sebagai guru yang memberikan wawasan kita, membimbing mereka, menuntun mereka untuk mencapai potensi optimal mereka. Maka salah satu dari musuh dari guru penggerak adalah guru bergerak Indonesia Maju. Tetapi perlu diingat bahwa ini bukan untuk guru penggerak, tetapi untuk semua guru Indonesia. Jadi mudah-mudahan semangat ini bisa kita tanamkan dalam hati sehingga dalam mengajar, dalam mendidik, dalam membimbing kita menjadi guru yang benar-benar melakukannya secara optimal. Misalnya gitu. Baik, yang pertama adalah paradigma baru pendidikan. Saya yakin yang sudah pernah mengikuti pelatihan waktu di awal guru-guru merdeka sudah mengenalnya beberapa paradigma baru yang kita anut ya. Jadi sebagai pembuka saja, di era lampau paradigma belajar kita adalah guru adalah pusat dari pembelajaran, dan tentunya ada beberapa paradigma yang berubah. Nanti kita lihat lagi apa saja sih, kita kupas lagi apa saja yang sudah berubah dari paradigma kita di era pendidikan saat ini. Nah ini ya, paradigma pembelajaran, paradigma baru yang sudah kita pahami bersama bahwa pembelajaran saat ini tidak lagi pusat pada guru atau teacher center, justru adalah berpihak kepada murid, kepada peserta didik. Karena sesuai dengan filosofi Yahya Dewantara itu untuk berkembang secara mandiri. Dan dalam era sekarang pemerintah sudah sangat mumpuni ya, dari berbagai ahli, mungkin dari tenaga praktisi pendidikan, membuat sebuah formula
tentang profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma sekarang adalah profil pelajar Pancasila, yang mana kita itu dituntut untuk mengembangkan potensi murid kita secara optimal. Saya mengingatkan lagi profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki anak-anak, ada berakhlak mulia, ya, beriman bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi ini paradigma baru kita. Jadi kita tidak boleh lagi mentang-mentang saya guru, kamu murid, kamu mengikuti apa kata saya. Justru sebaliknya, murid punya potensi apa, akan saya bantu untuk dikembangkan. Demikian. Lanjut Pak. Teori kontrol. Nah ini sangat penting Bapak Ibu, karena memang kalau paradigma lama ini ya, teori kontrol itu karena berpusat pada guru, maka gurulah yang mengontrol. Jadi kita seakan-akan punya power dalam hal mengontrol anak-anak kita. Kamu sebagai murid harus ikut apa kata Bapak. Kalau Bapak nyuruh ngasih tugas untuk menulis esai, ya tulis esai gitu. Tidak memberikan ruang kepada murid untuk berekspresi sesuai dengan potensi mereka. Lanjut Pak. Nah ini ya, ada beberapa miskonsepsi atau kesalahan pemahaman kita secara umum ya. Ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa guru dapat mengontrol anak didik itu adalah sebuah ilusi. Kok bisa? Kan kita bisa menentukan mereka harus bagaimana ya, dengan peraturannya. Tapi itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Nanti kita bandingkan antara teori kontrol dan teori sebab akibatnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Biasanya kita sampai saat ini pun sadar bahwa kalau ada anak kemudian kita beri penguatan, bagus nak, gitu. Dikasih hadiah ya. Kemudian dia akan melakukan hal yang baik terus menerus. Ya. Ini ada juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kalau anak itu diperlakukan seperti itu terus menerus, ya tetap saja gitu. Apalagi ya pemberian hadiah ya. Misalnya diberi permen ya. Nanti lama-lama itu keinginan anak-anak itu bisa menjadi semakin menurun ya. Jadi ini benar tapi tidak bisa diterapkan secara terus-menerus. Jadi jangan Bapak Ibu memberikan reward terus-menerus ya pada perbuatan yang tetap saja ya. Kecuali dia ada peningkatan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena nilai yang dia yakini itu menjadi meningkat juga. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Siapa yang masih memegang prinsip ini? Kalau dulu kita biasanya ada ini apa namanya? Kalau anak-anak dilatih ya, ada pelantikan ya. Anak-anak itu kan dikritik ya, dikritik pada hal-hal yang mungkin kita cari-cari. Jadi kalau anak itu kita press gitu, nanti kita berpikir bahwa mentalnya akan menjadi kuat. Kebanyakan mungkin ada beberapa yang masih berpikir demikian. Malah berkuat biar ditempa kehidupan ya. Akhirnya dikata-katai, mungkin direndahkan ya, dijatuhkan ya. Nah itu sangat salah ya. Dan tapi kalau yang seperti itu teman-teman pasti sudah sangat sadar ya. Kemudian yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, termasuk untuk anak-anak barangkali yang punya anak. Kemudian kita paksakan, kamu harus ikuti kata bapak. Jadi guru itu enak ya, sudah sekolah guru aja ya. Contoh gampangnya. Jadi yang benar itu kita memberikan pilihan kepada mereka. Gimana? Kalau sekedar memberikan gambaran tidak ada masalah. Tetapi ketika itu sudah memaksa, jadi orang-orang dulu ya. Kalau sudah bapaknya TNI, kamu harus jadi TNI. Ikut bapak gitu ya. Nah ini sudah jangan dilakukan lagi, apalagi kepada murid-murid kita. Monggo lanjut. Nah ini dia, ada tabel yang bisa kita lihat di sana tentang paradigma lama yaitu stimulus respon ya. Kan gitu ya. Jadi kita suruh apa nanti responnya apa. Sekarang pada era sekarang ini yang kita pakai adalah teori kontrol. Tetapi apa itu nanti yang kita pakai kita lihat. Yang pertama, stimulus respon itu mengatakan realitas kita sama. Dan seperti contoh tadi bahwa kalau saya bapaknya jadi TNI maka anak saya juga bisa jadi TNI. Dianggap anaknya itu sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol realitas kita berbeda.
seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Utara bahwa setiap anak itu unik. Mereka punya potensi alamnya sendiri. Ada yang suka melukis, ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka menyanyi. Terus kita paksa buat patung, maka tak akan bisa. Kalaupun bisa, hasilnya tidak maksimal. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini masih sama ya. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sudut pandang kita pada suatu hal itu akan berbeda, tidak bisa dipaksakan menjadi sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita masih sama, yaitu tentang memaksakan apa yang ada dalam diri kita, berarti orang lain merasakan hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Prakteknya bagaimana? Ketika kita mendidik anak-anak, alhamdulillah kalau di guru di patung ini saya lihat sudah banyak menerapkannya. Jadi sudah tahu bahwa anak ini berbeda dengan anak ini. Jadi kita memperlakukannya berbeda. Apalagi saya sering kadang-kadang berdiskusi dengan Bu Susan, itu sudah sangat saya rasakan sudah menjadi nilainya Bu Susan ya, sebagai guru BK. Kemudian yang selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak-anak berbuat salah, melanggar peraturan, sudah kita pasti judge, kamu salah. Pokoknya tidak bisa, kamu salah, titik. Ya. Kenapa? Karena ada aturan yang dilanggar. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita pelajari, di sana ada kebutuhan dasar nanti di belakang. Jadi anak-anak kadang-kadang berbuat sesuatu itu kadang cari perhatian. Ada yang mendasari kenapa dia sampai berbuat itu ya. Saya juga sempat berdiskusi dengan guru-guru yang lain juga semua. Oh, mungkin anak itu di rumahnya bermasalah. Nah, jadi kan sudut pandangnya sudah kita berusaha untuk memahami orang lain. Tidak semata-mata itu melanggar peraturan, jangan ke luar. Kan tidak seperti itu ya. Karena di sini kebetulan inovasinya adalah inovasi pelayanan publik. Jadi ini masih kental terasa di sini bahwa setiap anak punya permasalahannya sendiri dan membutuhkan penanganan yang sesuai dengan apa yang menjadi akar masalahnya. Terus selanjutnya ini, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita bisa dikontrol orang lain. Biasanya yang bisa mengontrol justru peraturannya. Tetapi mau atau tidak, kita melakukan sesuatu itu tergantung diri kita. Kalau kita bisa diterang oleh peraturan, berarti ya kita bisa dikontrol. Tetapi yang memutuskan bahwa saya bisa dikontrol atau tidak adalah diri saya sendiri. Dalam artian tetap yang memegang fungsi kontrol pada keputusan kita atau keputusan mereka, anak-anak, adalah diri mereka sendiri. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi memang berkebalikan ya. Tapi ini bisa pelan-pelan kita rasakan. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah gagal dirayu, ayo nak, coba besok laginya. Nah, besok lagi karena tidak bisa berkali-kali akhirnya dipaksa. Buatan montar saya kemudian saya belum lulus ya. Sementara kalau jadi kontrol itu tetap ya kita memberikan pilihan-pilihan. Jadi ayo kalau kamu tidak mau sekolah ya apa enaknya? Apa mau belajar di rumah nanti gurunya datang misalnya. Pas ketemu Farel. Ya. Jadi artinya teori ini memang bisa bagus ya teman-teman. Cuma kalau masalah diterapkannya itu bisa atau tidak tergantung situasi ya. Cuma ini kan kita berbicara teori yang ada saat ini. Kemudian klien kok. Ada lagi model berpikirnya menang atau kalah. Mau tak menang ya kalah. Tidak ada jalan tengah. Sementara kalau dia dikontrol, kita bisa memilih untuk win-win solution. Bagaimana kita saling memiliki sebuah keputusan yang bisa mencakup saya terpenuhi, kemudian lawan kita juga terpenuhi. Nah, itu sedikit tentang teori kontrol. Mari Pak. Disiplin. Nah, ini kemudian paradigma yang ada dalam dunia pendidikan ya. Berarti biasanya kita itu dalam dunia pendidikan adalah ingin anaknya itu seperti tentara ya. Pokoknya ada aturan ikuti saja. Pokoknya harus, karena aturannya begini, kamu harus begitu. Disiplin ya. Karena maksudnya jam 7 ya harus jam 7 sesuai peraturan. Nah, disiplin ini ditegakkan menggunakan aturan. Artinya apa? Kita memaksakan sesuatu pada anak-anak. Apakah tidak boleh? Boleh. Cuma nanti kita lihat dalam perspektif yang berbeda. Kalau ada disiplin, kenapa kok ada perubahan di dalam hal disiplin, pada paradigma disiplin? Bisa aja Pak.
Nah ini yang diharapkan pada saat ini kita memiliki disiplin positif. Saya bacakan ini teorinya ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya arti dasarnya itu belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau kita meyakini apa, karena tidak sama ya keyakinan kita, maka bisa saja disiplinnya berbeda. Ada anak yang memang dari di keluarga yang tepat waktu terus ya, bangun jam 4, jam setengah 7 sudah berangkat kerja. Dan ini terbangun di keluarganya. Maka dia akan memiliki nilai-nilai bahwa disiplin itu bangun jam 4, jam setengah 7 berangkat sekolah. Sedangkan di keluarga yang lebih santai ya tidak apa-apa lah karena rumah kita jauh, santai-santai saja lah. Nanti ada alasannya ya. Nanti itu akan memiliki nilai disiplin yang berbeda. Yang penting saya ke sekolah, tidak tahu berangkat jam berapa, datang sekolah jam berapa. Jadi nilai disiplin masing-masing itu tergantung dari keyakinan yang diyakini. Kemudian sedangkan disiplin positif itu sendiri, ya ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi tidak diancam, tidak di reward atau dihukum. Artinya apa? Disiplin itu harus berasal dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Oh iya, sekolah punya peraturan masuk jam 7, maka disiplin saya menyadari bahwa ada aturan jam 7 harus sekolah. Saya datang di sekolah jam 7. Muncul dari diri, tanpa adanya reward, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya paksaan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan untuk Islam dan memiliki motivasi fisik dalam berbuat perilaku ke arah yang benar. Jadi penekanannya adalah motivasi intrinsik berasal dari dalam diri, tidak berupa paksaan, artinya kesadaran penuh. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah sadar nilai ya, misalnya dia ada terlambat. Sampai terlambat, aku terlambat. Besok lagi enggak, artinya ada kesadaran. Sementara kalau tidak sadar tetap aja, tetap aja ya. Rapat itu. Kalau itu bukan tidak berdisiplin, Pak. Tapi ngantuk. Bawaan orang. Biasa. Bisa lanjut, Pak. Benar. Bisa lanjut, Pak. Biasa. Nah ini ya menjadi nilai-nilai dari disiplin tadi adalah keyakinan kita, kebajikan universal ya. Jadi kita memiliki anak-anak itu kan diberitahu bahwa bukan ini yang baik, tapi menyadari ya bahwa oh ya kalau saya berbuat menolong orang itu adalah kebaikan. Jadi dia menyadari diri dari dirinya sendiri ya. Tapi perlu kita ajarkan tentang apa itu kerjasama ya. Pokoknya kebajikan-kebajikan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, kerjasama, toleransi, saling menghargai, bekerja keras, disiplin, menjaga kebersihan, itu adalah kebajikan-kebajikan universal. Tidak bisa ditentang. Kalau bersih itu ya nggak ada sampah, pasti sudah, ya kan? Kalau disiplin ya datang tepat waktu. Jadi ada bantahan lagi. Enggak Pak, Pak. Jadi ini yang dimaksud nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita memberikan pemahaman tentang kebajikan-kebajikan universal, tujuannya apa? Agar mereka memiliki keyakinan yang baik, sehingga ketika akan berdisiplin itu muncul dari dirinya sendiri. Mungkin itu aja Pak, biar tidak terus ya. Nah ini beberapa kebajikan yang dikumpulkan ya. Jadi kenapa kita kok ada profil pelajar Pancasila ya? Ternyata itu kan ada nilai-nilai yang ingin kita harapkan untuk muncul di karakter anak didik kita. Sebenarnya banyak sekali beberapa institusi atau organisasi yang memiliki nilai-nilai kebajikan menurut versi mereka. Ini ada keterampilan hidup, life skill ya, bisa dibaca itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian dari IBO primary
years program PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan di dunia pendidikan kita ingin kebajikan kita itu sudah dirangkum oleh Pak Menteri dan kawan-kawan ya, Mas Menteri dan kawan-kawan. Akhirnya lahirlah profil belajar Pancasila yang mana sudah kita hafal bersama. Yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berorganisasi. Yang ini sumbernya adalah dari Pancasila itu sendiri. Jadi dari nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam nilai-nilai yang sesuai dengan pendidikan. Lima kebutuhan dasar manusia. Nah ini jadi nanti kita mempelajari ya. Kenapa sih kok anak-anak itu kira-kira nakal ya? Kok ini selalu nakal, ada apa di balik itu? Jadi salah satunya itu kita harus sadar bahwa menurut William Glasser ya, ada menurut Abraham Maslow dan lain-lainnya. Ini menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan dasar manusia, yaitu ini ya, kebutuhan dasar ada segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa? Setiap yang kita lakukan pasti ada tujuannya, ada alasannya. Misalnya ada Rio kok dia anaknya agresif, pasti ada yang ingin dia tunjukkan. Sesuatu dalam dirinya yang ingin diakui orang lain. Jadi ada tujuannya. Setiap makanya dibilang Ki Hajar Dewantara bahwa setiap tindakan itu baik benar atau salah pasti memiliki tujuan. Jadi kita disuruh melihat kembali tujuannya itu apa sebelum melakukan tindakan perbaikan. Monggo next. Yang ini, yang pertama jelas ya. Ini kalau teori kita yang kita pelajari biasanya tentang kebutuhan fisiologi bertahan hidup. Artinya apa yang kita butuhkan untuk hidup, baik makan, pakaian, kemudian rumah, mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kita tahu bersama. Yang kedua adalah kasih sayang dan perasaan diterima. Jadi kalau kita berbicara di sekolah kita, mari coba kita lihat contoh realnya Farel juga. Farel kehilangan sosok ibu, kemudian apa yang terjadi? Ada perubahan dalam sikapnya. Berarti dia kekurangan ini, kebutuhan kasih sayangnya kurang. Jadi kalau kita marah sama Farel terus kita bisa memaklumi karena kita tahu bahwa Farel ini sedang dalam dilema dalam kehidupannya ya. Memang tindakannya serba melanggar peraturan, tetapi sekali lagi ketika kita tahu bahwa ada alasannya, kita menjadi pertimbangan, memiliki pertimbangan lain. Akhirnya kemudian diusahakan oleh teman-teman semua, ya caranya Farel ini menjadi baik, dikembalikan lagi kan itu. Tidak semata-mata itu melanggar peraturan dikeluarkan saja. Jadi saya sangat salut di Sri Waktu itu mampu menangani hal-hal yang seperti ini. Monggo, kasih saya itu jelas-jelas ya. Kemudian ada kebebasan. Nah ini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang anak. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kalau ada anak-anak didik kita di kelas itu ramai sendiri ya, kok rasanya tidak bisa diam. Nah ini bisa jadi salah satu alasan kebutuhan mereka akan kebebasan. Mereka ingin berekspresi. Jadi kalau teman-teman misalnya mengajar ceramah dari awal sampai akhir, banyak pasti yang sendiri-sendiri ya. Kalau anak yang kebebasannya cukup, biasanya dia akan memilih diam atau mengikuti aturan. Tapi ada anak-anak memang yang terutama anak kinestetis ini ya, dia ingin memiliki kebebasan lebih daripada apa yang terjadi. Jadi penting bagi kita untuk menyajikan atau memberi pelajaran dengan metode-metode yang ada unsur-unsur untuk bergerak. Atau kalau sekarang ada B5 kita bisa diajarkan di luar kelas. Nah biasanya mereka senang gitu ya, tidak akan bolos ya. Tapi kalau kebutuhannya itu tidak bisa, kelas ini mesti pojok menurut ya, duduk terus ya sampai akhir, sudah bolos saja. Bisa saja demikian. Kalau ada anak yang bolos ya kira-kira kita bisa kita simpulkan, oh dia ada yang kurang dalam hal kebebasan ya. Karena memang juga kadang-kadang anak-anak yang sekolah dipaksa. Jadi namanya orang dipaksa pasti dia membutuhkan apa ya? Kok saya dipaksa, saya harus bebas. Karena naluri kita untuk bebas merdeka. Bisa nanti Pak. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini biasanya bermuara dari saya senang apa ya? Saya senang
apa namanya, misalnya senang melihat video, kok pelajarannya cuma dengarkan ceramah, maka dia anak-anak itu bisa bosan total ya di kelas. Aduh, ceramah meneh gitu. Kasih tugasnya nulis lagi gitu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan atau belajar di pembelajaran berdiferensiasi, itu bisa menjadi salah satu solusi ya. Jadi dalam pembelajaran itu anak-anak diberi beberapa tugas. Jadi ada yang, ini tugasnya adalah tentang misalnya candi ya. Candi. Kemudian ada anak yang suka nulis, disuruh nulis sejarah tentang candi itu ya, sejarah di candi itu. Kemudian ada yang suka menggambar, ya sudah kamu bikin aja gambar candi. Ada yang suka menyanyi, yuk ngarang lagu tentang candi. Nah itu salah satu contoh pelajaran berdiferensiasi di program. Nanti itu masih pada materi selanjutnya Bapak Ibu. Insyaallah nanti kalau saya sudah selesai ada lagi seperti ini, diseminasi, itu ada diferensiasi produk. Nanti kita belajar bersama dan juga kita sudah diberi contoh tentang RPP-nya bagaimana dan bagaimana menerapkannya di kelas. Insyaallah nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita berbagi lagi hal-hal yang seperti ini. Praktek kita di sekolah. Bisa nanti Pak. Yang kelima, kebutuhan adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dilakukan. Biasanya ini anak-anak yang punya kelebihan di dalam hal sesuatu ya. Jadi kalau dia tidak menyalurkan apa yang menjadi kelebihannya, itu agak mengganggu juga. Ada anak-anak yang ingin dia cenderung tampil ini, Bapak Ibu. Jadi biasanya dia punya kemampuan, ayo siapa yang bisa berpuisi? Dia otomatis akan, saya Bu bisa. Dengan bangganya dia akan maju ke depan dan berpuisi tanpa disuruh. Sementara kalau kita lihat ya anak-anak kita kan banyak yang ketika disuruh tuh tidak mau ya, malu Pak, bagus, tak bisa ya. Sedangkan anak-anak yang memiliki kecenderungan dari kebutuhan akan penguasaannya itu tinggi, ya, biasanya dia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Misalnya tidak bisa, dia akan bertanya, mengejar gitu. Misalnya tahu, dia akan minta untuk tampil seperti itu. Baik, lanjut Pak. Nah ini saya beri contoh dengan nama-nama yang familiar ya, familiar. Ini ada contoh, nanti kita ada soal ya, ada bukan soal, ada apa yang dilontarkan oleh anak, kita tentukan dia itu sebenarnya termasuk memiliki kebutuhan apa. Jadi mohon maaf Bu Cikal, namanya saya catat. Nah ini, Farel adalah seorang anak kelas 9C, walaupun kadang usil pada temannya, namun dia sering tampil untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh Bu Cikal. Bu Cikal penasaran dengan tingkah laku Farel yang memuaskan ini. Berikut beberapa pernyataan Farel. Bapak Ibu nanti menentukan ini termasuk kebutuhan dasar dari 5 tadi yang kita bahas. Baik, saya bacakan ya. Saya senang ketika Bu Cikal memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan soal di depan kelas. Kira-kira ini kebutuhan apa yang dimiliki oleh si Farel ini ketika dia mengucapkan hal yang seperti ini? Ada cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, atau kebebasan? Ini bukan Farel yang ini ya kan? Ada namanya saja. Kira-kira apa? Dia itu ingin tampil di depan kelas. Saya senang, tapi ada kata kuncinya. Saya senang. Ya, gampang karena sudah ada kata senangnya. Itu perhatian khusus dari kata musikal dianggap sebagai mungkin salah satu idola bagi. Ya, bisa jadi ya. Jadi mungkin saja ini ada bisa jadi kesenangan atau cinta dan kasih sayang, ingin perhatiannya musikal gitu ya. Nah, tetapi karena ini adalah rasa senang yang ditonjolkan, maka ini termasuk dalam kebutuhan dasar akan kesenangan. Monggo Pak, mungkin ada beberapa lagi. Yang sama, kasusnya sama ya. Cuma ini yang diucapkan Farel adalah Bu Cikal baik deh, selalu memberikan perhatian kepada saya. Kira-kira apa tuh? Nah, cinta dan kasih sayang gampang ya. Jatuh cinta dan kasih sayang modalnya. Gak modal duit ya. Bisa lanjut ya. Selanjutnya ini, aku hebat kan bisa, itu mohon maaf ada salah ketik. Aku hebat kan bisa mengerjakan soal yang ibu buat. Kira-kira apa itu?
Penguasaan ya. Jadi sebenarnya dari komentar anak-anak itu kita bisa menebak dia itu berkebutuhan apa sebenarnya, menonjolnya di mana. Monggo Pak. Mujikan belajar di kelas kurang asik. Saya ingin belajar di dekat lapangan. Saya ingin menikmati bebas ya. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu bahwa manusia, terutama anak-anak kita memiliki ini dari kebutuhan dasar mereka saja paling tidak memiliki ada 4 kebutuhan yang bisa kita jadikan acuan ketika mungkin anak itu ada masalah, ada sesuatu yang mengganggu kegiatan dia belajar di sekolah. Jadi akar masalahnya bisa kita lihat, oh si Farel ini kan jelas ya, oh dia kurang kasih sayang orang tuanya, kita sudah maafin. Nah ini teorinya ada, dan saya yakin tanpa teori ini Bapak Ibu sudah mengerti. Cuma karena ini ada teorinya, mari kita sampaikan sebagai pengetahuan bersama. Bisa dilanjut Pak. Ini tentang motivasi atau apa yang membuat orang-orang berperilaku ya. Misalnya anak berangkat sekolah, apa motivasinya? Ada yang motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar dan motivasi intrinsik yang dari dalam. Biasanya kalau yang ekstrinsik itu takut pada hukuman atau misalnya dijanjikan reward oleh gurunya. Sedangkan yang intrinsik dia muncul dari diri sendiri bahwa kebutuhannya itu apa? Saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ingin ketemu guru yang favorit, termasuk intrinsik ya. Jadi ada nilai-nilai yang muncul dari diri sendiri. Mungkin senang belajar di sekolah karena gurunya asik-asik. Mungkin senang di sekolah karena sekolahnya keren atau yang lainnya. Ketemu pacarnya termasuk intrinsik. Bisa Bu ya. Betul Pak Mui. Jadi itu pengetahuan saja nih. Nah ini hal yang baru mungkin ibu-ibu, bapak-bapak belum pernah mendengar tentang di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi ini saya yakin bapak ibu tahu ya. Sedangkan restitusi mungkin bahasa baru bagi sebagian orang dan bagi sebagian mungkin ada yang tahu. Baik coba saya ingin mungkin kita memperdalam apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Menurut bapak ibu apa? Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Konsekuensi hukuman itu diberikan kepada anak yang melanggar, ya, bahwa konsekuensinya ini ada efek jerah. Hukuman itu melanggar tapi tidak ada efek jerah. Kalau hukuman ada efek jerah. Kalau konsekuensi? Konsekuensi itu poin yang berbeda. Ya, ini poinnya berbeda Pak. Nanti, poin yang berbeda. Jadi kan ada anak yang salah itu kan diberi hukuman. Ini namanya punishment ya. Nah, sedangkan ini namanya konsekuensi dari sebuah perbuatan. Ada tanggung jawab anak itu ketika anak diberi sebuah beberapa yang hukuman. Ya, yang kedepannya nanti membawa konsekuensi. Oke. Baik, itu pendapat dari Pak Rizal ya. Nah, kalau nanti semua pendapat agak lama. Jadi saya saya next saja ya. Hukuman itu biasanya dia itu apa katanya yang melaksanakan. Guru misalnya anak-anak datang terlambat, kamu pusat terlambat, itu namanya hukuman ya. Hukuman. Kalau ini agar mudah membedakan saya kasih contoh yang lain. Nah ketika ada anak lewat di depan guru ada kopi, kemudian nyenggol kopi ke upah, maka konsekuensinya anaknya itu apa? Membersihkan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu ada kaitan dengan apa yang dia lakukan. Nah, misalnya datang terlambat pada waktu olahraga, dia mau keliling lapangan hari, itu termasuk apa kira-kira? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena jam olahraga ya. Karena ada masalah kalau gurunya ngasih lari, karena lari bagian dari olahraga. Tapi kalau matematika terlambat terus disuruh push up ya. Hukuman. Nah itu namanya hukuman. Jadi ada perbedaan ya, sedikit perbedaan. Nanti ada di kasus-kasus itu akan pada materi yang lainnya akan terasa. Sedangkan restitusi bagaimana? Nah, kita jelaskan nanti ya. Dilanjut Pak. Nah ini ada Pak, sudah dijelaskan di sini. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana. Jadi suatu-waktu kita bisa memberikan hukuman dalam bentuk apapun tanpa melihat aturannya bagaimana.
anak-anak tidak tahu apa yang terjadi. Jadi saya terlambat kalau ketemu Pak Dimas, ketemu Pak Mumi, Pak Juri tidak tahu. Kalau ketemu Pak Dimas misalnya disuruh nyanyi, ketemu Pak Mumi disuruh bersihkan mesin, ketemu Pak Juri disuruh lari misalnya. Itu kan tidak tahu. Namanya hukuman. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikisnya. Dimarahin, dibentak-bentak itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi, jadi terencana atau disepakati, biasanya berupa aturan loh. Jadi ada kesepakatan, misalnya kalau anak terlambat 10 menit disuruh apa, aturannya tercantum di aturan. Maka itu konsekuensi. Sekarang kamu terlambat, aturan sekolah apa kalau terlambat? Pak, nyapu ruang guru misalnya. Karena itu suatu yang disepakati, maka dia termasuk konsekuensi. Kemudian guru bagaimana? Guru ini memonitor. Kenapa? Karena ada aturan, maka guru tinggal monitor. Itu tadi yang saya bilang, anak terlambat, yuk terlambat aturannya apa? Sesuai aturan kamu harusnya bagaimana? Oh, baiknya ada lengkap, ya apa? Nah, misalnya ya. Kemudian restitusi. Nah, ini restitusi artinya kembali pada paradigma kita yang baru. Proses penciptaan kondisi bagi anak didik untuk memperbaiki kesalahan melalui proses kolaboratif yang mengajarkan anak didik untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau sama konsekuensi tadi, misalnya anak tadi menjatuhkan gelas, ya. Kalau konsekuensi maka guru akan menegur. Tuh jatuh, apa tuh? Kalau jatuh itu, misalnya dibersihkan, dibersihkan. Kan guru yang memberi perintah. Karena kamu sudah menjatuhkan gelas, menumpahkan kopi, dibersihkan sampai bersih. Sedangkan kalau restitusi ini mirip Pak, cuma beda tipis. Kita menanyakan, kamu sudah menjatuhkan gelas, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Ada ya perbedaannya. Jadi kita menggali anak itu supaya untuk berpikir sendiri. Saya sudah menumpahkan ini. Ya sudah Pak, saya bersihkan Pak. Nah, saya langsung siapkan. Nanti Pak saya bawa ke rumah, saya cuci taruhnya. Nah, ini sudah berbentuk restitusi. Jadi kita berusaha untuk mengembangkan kesadaran dari anak itu sendiri. Hukuman pilihan anak enggak sama dengan hukuman pilihan anak. Itu kan kalau pilihan berarti kita yang menentukan pilihannya. Enggak, dia sendiri yang ngomong kan dari pertanyaan. Mungkin sama ya. Jadi kalau restitusi intinya dia berasal atau bersumber dari keinginan anak itu sendiri dalam mengatasi masalah yang dia lakukan. Nah, coba ini Bapak Ibu ada beberapa kalimat ini. Ya, nanti ini untuk melihat apakah kita sudah paham atau tidak tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama nih, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini apa nih? Hukuman, restitusi, atau konsekuensi? Hukuman ya? Hukuman. Betul, hukuman. Karena apa kaitannya mencatat dengan terlambat? Mungkin jarinya akan kaku. Yang kedua, lari mengunjungi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir pada saat pembelajaran olahraga. Konsekuensi. Sudah dijelaskan konsekuensi, ya ada kaitannya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Anak didik diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang kelima, menanyakan pada anak didik bagaimana dia akan mempertanggungjawab memperbaiki yang dia rusakkan. Karena ada. Materi BK. Saya sempat berdiskusi dengan Bu Susan tahu yang restitusi? Nggak tahu istilahnya, tapi apa namanya pengetahuan dasarnya tahu. Ini yang namanya restitusi. Ada istilahnya saja nggak tahu. Enggak Pak. Oh, tahunya retribusi. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita ada di dalam paradigma posisi kontrol ini diklasifikasikan. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil. Apakah ada yang terbaik? Pasti ada. Tetapi apakah yang kurang baik itu tidak boleh diterapkan? Melihat situasi dan kondisi. 5 posisi kontrol dulu. Jadi kita misalnya anak berbuat melanggar peraturan, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil. Tiap guru berbeda. Saya, Pak Mumi, Pak Rizal, dan yang lain-lain pasti berbeda. Dan ini sudah terlihat sekali. Ya, ketika terlambat ketemu Pak Haris, anak-anak biasanya sudah takut. Karena di sana ada Pak Haris bertindak sebagai penghukum kesiswaan, yang memang tugasnya kesiswaan untuk menertibkan secara
secara tegas ya, biar tidak dilanggar. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Nah ini kadang-kadang saya lihat juga dilakukan oleh beberapa teman-teman. Kemudian nanti penjelasannya berikutnya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Dan Pak jelaskan ada yang berteman dengan murid, biasanya Pak Mumi. BFA. Nah, Pak Mumi, Bu Eva, itu jadi temannya murid. Kemudian pemantau ini apa namanya itu? Apa? Mandor yang pengawasnya. Tadi mentau. Dan ada manajer. Manajer ini yang nanti menjalankan restitusi ya. Jadi kenapa disebut manajer? Karena dia menjalankan restitusi. Membawa jangan Pak. Ya ini ciri-cirinya ya. Yang disebut posisi kontrol sebagai hukum bagaimana? Itu berbicara dengan nada tinggi, menghardik, membentak, menunjuk-nunjuk. Susah. Ya karena ada khususan menerapkan beberapa posisi kontrol. Api-api. Berkaca enggak ada yang menyakiti dan menyindir ya mati. Memberi hukuman berupa fisik dan psikis ya. Dampaknya ini kalau kita selalu menerapkan hukuman terus ya sebagai penghukum, maka ada dampak yang mungkin bisa dialami oleh anak didik. Jadi seakan-akan anak didik atau murid kita itu tunduk, patuh, terkontrol ya. Tapi suatu saat dia akan memberontak. Kalau selalu sering dihukum, akhirnya ya kok malah mau melolo ya, mata nyaman sekolah salah. Nah ini lagi, anak didik mendendam itu apa coba? Anak didik mendendam, bisa dendam. Itu mau lulus ya. Dan itu anak didik tidak memiliki guru atau mata pelajaran yang jago. Karena sering dimarahi ya, biarlah. Kemarin pelajaran matematika, ya ajar mutika. Yang gurunya yang nih lorong, bener. Ada pertanyaan ya? Sudah dong. Nanti ya, lagi. Ini kuliah subuh. Sebagai teman berbicara dengan suara ramah akrab ya. Jadi cenderung biasanya yang bisa berlembut-lembut dengan anak-anak, mengambil hati anak-anak itu dia bisa sebagai seorang teman. Cenderung bersedia gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Anak didik akan merasa senang, aman, akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Dampaknya anak didik akan bergantung pada satu orang. Kok bisa gitu nanti? Wah kalau kamu saya ke busukan aja ah. Dengan guru yang lain dia tidak musuhan. Jadi karena merasa nyaman dengan busukan sebagai seorang teman, akhirnya guru lain tidak mau dia. Ini salah satu dampaknya saja. Kemudian anak didik tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ya selalu tergantung. Busukan kalau saya ini gimana ya? Nah dia. Jadi ya ada busannya. Berarti itu sebagai posisi kontrol busan sebagai teman itu melekat di hati mereka. Kemudian anak didik berperilaku baik namun hanya pada orang tua saja. Itu tadi sama dengan nomor 1 ya. Bisa lanjut lah. Membuat merasa bersalah. Ayo siapa yang pernah melakukan seperti ini ya? Saya yakin saya juga pernah. Saya juga pernah berbicara dengan nada tenang ya. Tenang ya, tidak berapi-api ya. Cenderung lembut. Kemudian kata-kata yang diutarakan membuat anak didik merasa bersalah, menjadi pribadi gagal, yang gagal memandang dulu pada diri sendiri, merasa tidak berharga dan tidak dapat membahagiakan orang lain. Contohnya bagaimana? Cong bentak nesel, cong dari berpakar, cong bolehin dewa, masih ingat, bentak nesel, tidak kasihan, tidakkah kamu kasihan sama bapak ibu? Ini sebenarnya membuat merasa bersalah. Kita menekan mereka dengan rasa apa ya? Rasa cinta yang dalam arti apa? Yang terdalam, ya tersentuh ya. Nah, ini boleh sah-sah saja, tidak ada masalah. Karena kadang kita perlu diingatkan ya. Berbagai suara itu saya berlaki dengan kan sering ya ucapan seperti ini ya. Dalam ucapan seperti itu kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Sekali lagi, apakah boleh atau tidak? Boleh. Ya. Tetapi bukan pilihan yang terbaik. Tergantung situasi. Yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini lebih tepat sebagai pengawas ya. Tadi ini biasanya menekankan pada konsekuensi
Jadi ada sebuah aturan kalau dilanggar ya itu tadi bilang, Kalau ya kamu akan melanggar peraturan. Apa menurut aturan harus bagaimana? Ini berarti dia bersikap sebagai pemantau. Ya. Kemudian cenderung formal, mengandalkan hitungan dan data untuk mengontrol anak. Oh, kamu sudah 5 kali nih berbuat salah. Gitu ya. Jadi berdasarkan data dan peraturan. Kemudian dampaknya anak didik akan menghitung konsekuensi hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi hitung-hitungannya biasanya mau melanggar peraturan, berarti ayo kumpulna cuma ngalih, marena mau melanggar boleh yang kedua. Jadi tidak ada kebajikan yang muncul dari dirinya bahwa oh saya harus disiplin karena saya ingin maju, ingin baik. Tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua tidak sepenuhnya mandiri, itu tadi ya, tidak mandiri. Jadi hanya melihat peraturan saja, tidak muncul dari kebiasaan-kebiasaan baik dari diri. Yang lain Pak, dari manajer. Sebagai seorang manajer, ini bersuara netral, jadi tidak menghakimi, juga tidak ngelem dan terlalu ngelem ya. Kemudian tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Tidak ada kata gagal sebenarnya, sukses atau berhasil. Yang ketiga, guru dengan terus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran anak didik. Jadi yang ditanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kesadaran dari anak didik. Guru membimbing anak didik dan untuk memecahkan masalah. Sekali lagi, yang dituju adalah kemandirian dan kesadaran dari anak didik. Dampaknya, anak didik dapat merefleksikan tindakannya. Yang kedua, anak didik percaya diri dan mandiri dalam memecahkan masalah. Jadi secara teori fungsi kontrol sebagai manajer adalah yang terbaik. Tetapi sekali lagi teman-teman, bahwa kondisi keadaan lingkungan sosial dan budaya kita itu tidak seperti buku ya. Semua ada caranya, semua ada tempatnya. Bagaimana posisi yang terbaik yang bisa kita terapkan, karena kita harus menerapkan secara bervariasi. Tapi kalau secara teori, saya tanya kepada Bu, ini fasilitatornya, dia Bu Benang dari Malang. Kebetulan beliau adalah orangnya Pak Menteri, jadi yang instruktur nasional sudah tingkatannya. Saya tanya, Bu, apakah peran kita itu sebagai manajer atau melakukan restitusi itu pada anak itu dilakukan terus menerus? Apakah harus selang-seling ya? Idealnya apa? Seharusnya memang restitusi itu dilakukan terus menerus. Artinya kita berusaha menunjukkan sikap mandiri anak. Idealnya begitu. Jadi kalau misalnya gagal, kembali lagi, ya direstitusi lagi. Kalau gagal lagi, restitusi lagi. Pikiran saya, apa iya? Ya. Kalau tadi suatu waktu beliau sendiri bilang, ya sebenarnya idealnya begitu Pak. Tapi kadang-kala kita perlu menerapkan posisi kontrol sebagai pemimpin agar anak tahu bahwa ada aturan. Ada aturan yang harus dia taati ya. Kalau tidak ada konsekuensinya, ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada dia. Atau sebagai seorang teman, sebagai solusi untuk anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Makanya tadi ada kaitannya kan kebutuhan dasar manusia dengan teori kontrol ini masih berhubungan, Bapak Ibu. Jadi materi-materi yang ada ini saling terkait. Jadi dengan begitu kita tahu, oh anak itu butuh kebebasan. Jadi kita nanti bisa mengambil posisi kontrol yang mana yang terbaik. Mana ini kurang kasih sayang. Nah, mungkin kita ambil posisi sebagai seorang teman dan sebagainya. Lalu Pak Umi lanjutkan. Nah ini ya contoh dari penerapan posisi kontrol ya. Nah sebagai penghukum, kenapa datang terlambat? Ya sana bersihkan WC. Menghukum ya, karena tadi kita kembali pada definisi hukuman dan konsekuensi tadi ya. Jadi ini gurunya tidak melihat mau dihukum seperti apa, pokoknya hukuman lah gitu. Suruh apa lagi. Kemudian membuat merasa bersalah, itu sudah sering dipraktikkan. Seberapa sering kamu terlambat, kamu telah mengecewakan harapan Bapak. Kamu sudah sering kali mengecewakan Bapak percaya pada kamu. Kemudian sebagai teman, kenapa datang terlambat lagi? Nah, kalau bantu ibu ya besok jangan terlambat lagi. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti istirahat, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini mungkin dia tidak memakai atribut. Butuh hiburan. Dan sebagai manajer, apakah kamu sadar yang kamu lakukan menurut kamu bagaimana baiknya? Baik, sudah jelas ya. Bisa dilanjutkan.
Tirjo. Baik, teman-teman, ayo kita lihat ke tampilan. Ini ada, kita akan belajar ya, posisi kontrol sebagai apakah saya. Tadi ada posisi sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer dan membuat rasa bersalah. Kira-kira ini kalimat seperti ini kita sebagai guru termasuk melakukan posisi kontrol apa? Saya merasa kecewa terhadap sikap kamu. Sikap kamu. Kira-kira termasuk posisi kontrol apa? Sebagai membuat rasa bersalah. Jadi kan tadi ada sikap kontrol yang kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Monggo Pak lanjut. Tadi cari kamu, Pak. Saya tadi mau dari kamu. Mengapa yang kamu lakukan tidak pernah benar? Kira-kira apa? Salah. Hukum. Jadi ini lebih pada nada tinggi kan, itu tanda seru ya. Kalau tanda tanya nanti jadi Pak, membuat rasa bersalah ya. Kalau karena ini tanda seru, jadi penghukum. Nanti Pak Momi masih banyak. Tidak boleh ditanya. Oh boleh Pak, lagi Pak, sebentar dia dulu diselesaikan. Posisi kontrol apakah saya? Bagaimana kamu berencana untuk menyelesaikan masalah ini? Pertanyaannya kurang nggak perlu sih. Dulu juga gitu, waktu misi cuma 15 Panjang itu bahasa lihat. Ini sebagai manajer ya, karena menunjukkan pada anak untuk secara mandiri menyelesaikan masalah. Jadi Pak, bisakah kamu berubah demi Bapak? Kira-kira apa itu? Teman. Sebagai teman atau Bisakah kamu berubah demi sebagai teman ya? lihat bapaknya dulu, kalau bapaknya menakutkan kayaknya nggak berubah. Sebagai teman ya, kira-kira begitu ya, karena ini bahasa pertemanan ya. Demi bapak. Sisia. Pengalaman Pak Momi. Pengalaman aja Pak. Apabila kamu bisa mengerjakan tugas itu dengan baik, kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Konsekuensi ya. Jadi ada sebab ada akibat, ini konsekuensi biasanya. Berarti Pak. Keyakinan keras. Jadi Bapak Ibu ini salah satu untuk cara untuk kita mengontrol anak-anak. Jadi bukan mengontrol kita yang mengontrol, tapi mereka sendiri yang akan memunculkan nilai yang ingin mereka mereka penuhi di kelas. Oh ya, sebelum itu Pak, tadi ada sesuatu yang disampaikan. Nggak jadi Pak. Boleh. Pakai mic Pak. Ini Mama zoom. Sini Pak, jangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bercerita di kisah yang nyata. Sebelum saya mengajar di SMP 2, saya menjadi guru yang ramah dimanapun saja berada. Sekarang ya. Sekarang. Ketika saya sudah ditugaskan di sini oleh pemerintah, baru-barunya saya datang ke sini, ini penuh dengan anak luar datang ke sini. Terus bertumpuk, anak kita bertumpuk di Pelangmacan, merokok, semua sekolah swasta jadi satu di sana. Kamu sekolah di mana? Saya Bahar, saya kenal dengan gurunya. Kamu Raihan, saya kenal, saya telepon. Ya. Pokoknya akhirnya saya selalu ke sana setelah saya ajak Pak Momi, akhirnya ada saya. Yang kedua, mulai hari Selasa, ketika melaksanakan sholat yang dihadiri oleh Bapak Momi dan para sekolah, si Dimas dengan Taufik ini ramai. Dimas tidak sholat, ya sholat. Terus, Dimas, dia bilang, ya saya bukan orang sholat, musuh kamu bukan siapa? Mereka. Saya ada sekolah ini. Ya. Terus hari Rabu kemarin masih mengulangi lagi dengan hal yang sama.
Taufik dengan Dimas masih ribut lagi. Perlu dirukyah ya kok. Mumpung masih bulan Asyura sekarang. Dan masuk itu. Itu ramai-ramai terus. Nah, tadi di musola saya ini marah kepada Taufik dan Dimas. Bukan saya berarti saya benci, tapi saya menanamkan rasa kasih sayang. Betul apa kata? Betul kata. Kalau saya benci mereka itu saya biarkan. Ini tergolong pada mana ya saya? Ini ngasih soal. Dan tentu Ya, jadi ada kasus kok si namanya Taufik dan Dimas ini ternyata setiap sholat itu rame gitu ya. Ya, sholat rame. Tadi yang membuka ada hubungannya Pak, yang anak-anak ngumpul di sana. yang di mana? Di Bang Macan atau mana itu? Yang ya silakan. Itu awal proses yang ada di sini. Itu intermezzonya. Jadi intinya itu si Dimas dan Taufik ini kok nakal terus ya. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan teori yang tadi ya. Jadi ini sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan tenaga ahli di sini dan masih betul banyak belajar. Mari kita analisis bersama. Kalau berdasarkan teori 5 kebutuhan dasar, kira-kira Taufik dan Dimas ini memiliki kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Jadi kalau anak misalnya kayak Fahri kan jelas tadi itu dia kurang kasih sayang. Kira-kira kalau Taufik dengan Dimas ini perlu kita teliti lagi nih. Dan untuk mengetahui itu kita tidak bisa kasat mata ya. Jadi seperti halnya Fahri kita juga perlu penyelidikan. Maka itu tugas kita bersama. Yang pertama, Taufik dan Dimas ini orang tuanya lengkap atau tidak di rumahnya? Itu kan aku tahu. Berarti secara kasih sayang dari orang tua dia terpenuhi. Yang kedua, kebebasan. Apakah cukup diberikan kebebasan pada anak ini ketika di dalam rumah? Sangat bebas ya ini. Sangat bebas ya. Sangat bebas dan tidak terikat aturan. Berarti kebebasannya sebenarnya terpenuhi. Kemudian apa lagi yang belum? Kira-kira apakah Taufik dan Dimas ini di sekolah ini dalam segi kenakalan yang nomor 1? Cari perhatian kayaknya. Masih ada di bawahnya Rio kayaknya. Jadi dia sebenarnya ingin berkuasa, tetapi ada Rio. Jadi kemungkinan dia butuh untuk mengekspresikan diri. Oh ini loh, saya juga walaupun tidak berkuasa-kuasa amat, tapi saya juga bisa loh. Masih tumbuh kembang gitu. Ya, itu ada banyak teori sebenarnya Pak. Jadi kalau untuk ditempelkan pada teori ini mungkin kita memiliki keterbatasan. Jadi mungkin ini salah satu parameter saja. Oh mungkin anak itu kurang ini, orang itu kurang itu. Masing-masing Ya. anak itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Karakter itu biasanya terbentuk dari keluarga kecil dulu, pembentukan karakter itu. Jadi masing-masing anak itu karakter yang dibawa dari rumahnya itu terbawa di sekolah, pengaruh di sekolah. Begitu berbagai dengan karakter ini tempuk, ya mesti ada gesekan di sana. Berarti harus dijalangi. Ya, mungkin kalau solusi ya, bukan solusi ya. Ada kemungkinan kita perlu untuk menanamkan impian pada mereka ya. Jadi mungkin impiannya sudahlah saya dari keluarga seperti ini, nanti jadinya seperti ini saja ya. Perlu bimbingan dan tuntunan dari kita, mungkin kita memberikan mimpi yang lebih baik lagi. Mungkin ya. Jadi itu memang perlu analisa yang mendalam dan itu biasanya nanti Bu Susan atau guru BK yang tahu. Tapi paling tidak sebagai guru kita tidak semata-mata langsung menyalahkan mereka. Karena tadi seperti di awal bahwa setiap tindakan katanya Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah tujuan. Ya mungkin saja dia seakan-akan bebas tapi dia masih belum terpenuhi apa yang menjadi hasrat hidupnya. Atau ada banyak sekali alasan. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab memberikan solusi, tapi kemungkinan yang ada seperti itu. Saya setuju Pak, kalau semuanya kembali kepada aspek keluarga ya. Karena memang lulusan itu skop kecil itu karakter anak dibentuk oleh keluarga. Nah siapa itu dalam hal ini? Ya adalah orang tua. Dan memang kita punya persoalan bersama. Jadi sekolah itu memang waktu untuk mendidik mereka itu terbatas. Dan selebihnya adalah dedikan diri serta orang tua.
saya teringat pada program di SD Kota itu ada program parenting ya. Sekolah itu mengundang wali murid untuk Memberikan diadakan sebuah kegiatan parenting. Sehingga yang memberi materi itu adalah kepala psikolog atau psikiater anak ya, memberikan materi bimbingan anak itu kepada orang tua. Ya, kemudian nanti akan diterapkan di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing. Apakah nanti kita seperti itu? Masalahnya kalau di sini kayaknya tidak bisa terlaksana seperti itu. Jadi kita membutuhkan orang ketiga ya. Artinya apa? Walaupun orang tuanya lengkap, belum tentu kasih sayangnya terpenuhi. Barangkali seperti Farel ya. Mohon maaf, ini kembali ke Farel. Farel itu bapaknya merasa dia sudah mencukupi kasih sayangnya. Merasanya ya kan. Setiap orang kan berbeda ya. Maksudnya berbeda. Iya, dalam sudut pandang Farel itu, saya malah disiksa sama bapak seperti itu. Mungkin si Dimas dan maupun Taufik juga sama ya, merasa mungkin di rumah orang tua cukup kasih sayangnya. Ternyata mungkin orang tuanya itu lebih perhatian pada adiknya misalnya. Si kakak ini selalu disalahkan misalnya. Wah, ini adik itu kan bisa jadi ya. Walaupun ada figur yang lengkap, tapi ternyata dia ada rasa kekurangan kasih sayang. Ya, orientasi yang salah juga, Pak. Ya. Kita itu sebetulnya sifatnya membantu. Jadi tugas pendidikan anak itu sebenarnya tanggung jawab utama orang tua yang sudah dijelaskan olehnya orang tua. Nah, kita ini sebenarnya membantu sebetulnya. Nanti kadang orang tua itu salah, jadi pas lagi ke sekolahan Pak Cukup apa campion Pak Guru lah gitu ya. Jadi mungkin untuk menyadarkan itu. Jadi saat mungkin saat kita perlu komunikasi bahwa emang tugas utama pendidikan anak tanggung jawab orang tua kan diikuti oleh Allah ya orang tuanya. Nah kita ini sebenarnya membantu untuk jadi membantu saja. Betul. Tadi itu Setuju ya Pak. Jadi kembali lagi tugas kita sebagai guru adalah menuntun, membimbing. Kalaupun sudah kita tuntun dengan cara terbaik, dibimbing dengan cara terbaik, bahkan sampai kita berinovasi, didatangi ke rumahnya, dicari masalahnya, ternyata masih tetap saja, itu berarti ibaratnya petani, walaupun sudah dipupuk dengan baik, ternyata hasilnya tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Jadi itu sudah di luar kekuasaan kita. Takdir ya, kembali. Ya, tetap dimakan hamba. Padahal sudah ada binasakan. Intinya kita jangan menyerah dalam menuntut dan membimbing mereka. Mungkin di sana ya. Nanti kalau untuk solusinya dipikirkan lebih lanjut. Untuk lebih masih. kurang berapa menit? Ini keyakinan keras tadi ya. Ada tanya, wajahmu tanya. Ini perlu diketahui ada semua. Siap. Terus mereka itu punya komunitas dan ciri-ciri, yaitu pakai jaket berpocong. Itu tanda-tanda benar-benar. Ya coba saya jelaskan. Ya, lanjut. Ya. Kalau seperti itu, memang fase manusia itu kan berfase ya, ada fase prenatal, fase bayi, anak-anak, ya ABG, remaja dan ini. Dan setiap fase ini memang ada ciri-cirinya, ya. Jadi fasenya anak-anak kita usia SMP itu memang membentuk kelompok yang punya menurut mereka visi misi yang sama. Meskipun salah, ada yang karena ya dalam sebenarnya kalau mereka tidak ada istilah nakal ya, itu termasuk penyimpangan perilaku. Nakal itu penyimpangan perilaku. Manusia itu tidak ada yang dilahirkan nakal sebetulnya. Cuma kembali ke yang tadi, proses karakteristiknya itu yang membentuk mereka menjadi menyimpang perilakunya gitu. Nah itu membentuk kelompok. Nah kelompok-kelompok ini karena sevisi dan semisi ya. Nah ini ada yang kalau anak-anak baik otomatis ngumpulnya sama anak baik. Anak-anak yang menyimpang sama yang menyimpang. Akhirnya ya kalau kita secara awam karena sudah melewati fase itu, pada saat kita melihat anak-anak kita itu membentuk kelompok-kelompok gini memang itu, dan itu tugas kita untuk menyadarkan. Sudah itu ada pilihan dari BK. Intinya kalau saya tangkap di sini sebenarnya kebutuhan dasar kalau tadi kita termasuk yang mana kebutuhan dasar bisa dipastikan itu kasih sayang. Cuma ini kasih sayang itu berevolusi dari kasih sayang dari orang tua kemudian dia ingin mendapatkan kasih sayang dari teman-temannya, mungkin seperti itu ya, dalam bentuk mencari identitas gitu. Baik, itu dibanding kita lanjutkan pada keyakinan kelas. Jadi apa yang ingin kita bentuk dari keyakinan kelas itu sebenarnya keyakinan kelas itu adalah menerjemahkan dari peraturan yang ingin
anak-anak kita itu patuhi. Jadi misalnya kita ingin anak-anak itu masuk jam 7, maka kita harus memiliki keyakinan tentang disiplin. Atau keyakinannya adalah keyakinan kita bahwa masuk itu sebelum jam 7 gitu. Itu harus menjadi keyakinan. Kalau sudah keyakinan, dia muncul dari diri, tidak lagi melihat ada peraturan. Oh, saya yakin kalau masuk saya harus jam 7 misalnya. Tidak lagi karena ada peraturan jam 7, kalau tidak masuk jam 7 saya harus dihukum. Nah, itu masih berupa peraturan, belum menjadi keyakinan. Jadi harapan kita dengan menumbuhkan keyakinan di kelas itu, nanti kita bisa melakukan mempertanyakan, merefleksikan kan gimana peraturan keyakinan kelas kita sebagai kelas 7A misalnya. Kamu harus bagaimana dalam hal masuk? Oh ya Pak, saya kalau menurut keyakinan bersama yang sudah kita sepakati bersama, saya harus masuk jam sebelum jam 7. Seperti itu. Jadi dia punya nilai yang sudah dia bisa dia flashback ya. Oh ya, saya punya peraturan keyakinan ini dalam lebih mengembangkan ke sikap tanggung jawab. Tanggung jawab, betul. Jadi ini tujuannya dari tadi itu sebenarnya kita ingin mengorangkan anak-anak, artinya ingin membuat mereka lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dan memiliki kesadaran terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi tadi teori-teori itu sebenarnya ingin menggiring kita ke sana. Monggo Pak, jalan Pak. Ini supaya terakhir nih. Itu lagi terima kasih. Jadi ini tentang keyakinan kelas. Itu caranya bagaimana? Nanti iya, mau lanjut aja Pak. Lanjut saja pada gambar kayaknya. Nah, Kasih filenya saja kan Pak. Dia dari kopi. tadi Pak. Nah, jadi nanti bisa dibaca tentang keyakinan kelas, saya kirim filenya Pak. Ini kebetulan saya membuat beberapa mempraktekkan tentang membuat keyakinan kelas. Jadi saya datang ke kelas itu cerita dulu. Oh bahwa untuk sukses di dunia itu kita sebagai seorang itu harus baik ya, sesuai dengan program pelajaran Pancasila itu apa saja itu nanti kita bacakan. Kemudian selain itu ada nilai-nilai lain yang harus kita penuhi. Contohnya apa yang baik menurut kalian? Nanti mereka menjawab, harus menghormati orang lain. Kemudian macam-macam berdoa sebelum tidur ya. Itu mereka ya, apa yang menurut mereka baik, mereka yakini itu mereka ungkapkan. Ya sudah, kalau sudah paham, saya kasih post-it kertas warna-warni itu. Sekarang tuliskan yang ini. Kira-kira menurut kamu kalian itu ingin kelas yang bagaimana? Misalnya ada yang lebih bersih, ada yang aman, ada yang nyaman, ada yang saling menghormati, ada yang tidak mengganggu, tidak bising, macam-macam. Nah itu kita kelompokkan. Nah, kita kumpulkan dalam itu contoh ada post-it kan kita tempel. Nanti kita baca dikelompokkan. Oh ada yang ingin damai, aman, tidak ribut, nyaman ya, ingin bersih, ingin indah, ingin bagus, macam-macam. Kemudian ditanya yang seperti bagus itu seperti apa? Jadi cerita mereka cerita, oh bagus itu catnya Pak, ini kan catnya kotor ini. Iya ini ini anak. Ingin cat kelasnya itu catnya baru gitu. Macam-macam, bagus itu bagaimana, yang masuk indah bagaimana, buatnya tempelannya Pak. Jadi kemudian mereka membentuk keyakinan sendiri. Oke, kita simpulkan kemudian. Kira-kira yang menjadi keyakinan kelas kita apa? Kelas harus bersih Pak. Oke, menjaga kebersihan misalnya. Saling menghormati dan lain sebagainya. Itu keyakinan kelas. Jadi suatu saat kalau misalnya saya menemukan anak itu mengganggu temannya, saya tinggal menanyakan, keyakinan kelas kita apa sih kita? Saling menghormati, saling menghargai. Nah, berarti kamu tahu nggak kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinanmu? Nanti itu jatuhnya pada restitusi ya. Jadi kita menyediakan nilai dulu yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Monggo Pak. Nah ini ada contoh keyakinan kelas beberapa. Ini ada yang saya buat tahun lalu nih kayaknya. Cuma belum sempat saya cetak. Dan itu ada contoh dari sekolah lain. Jadi sebaiknya keyakinan kelas itu kita tempel loh Ibu ya. Atau anak-anak disuruh membuat poster dan sebagainya macamnya. Nah ini tentang segitiga restitusi ini yang terakhir materinya. Ini cuma membantu kita bagaimana kita menerapkan restitusi menurut teori ya. Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi kenapa disebut segitiga restitusi? Karena bentuknya berupa segitiga. Nah ini segitiga restitusi adalah
suatu proses dialog yang dijalankan dulu agar dapat menghasilkan anak didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya kita menggali bagaimana anak-anak itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Misalnya mengalami permasalahan belajar itu bagaimana dia secara mandiri mencari cara untuk mengatasinya. Ini ada beberapa tahap. Yang pertama kita stabilkan identitas dulu. Bahwa apa? Bahwa manusia itu memiliki kekurangan. Wajar kalau manusia itu salah. Ya, setiap orang pernah berbuat salah. Jadi kita stabilkan dulu, jangan kita serang dulu ya. Kita stabilkan posisi mereka bahwa oh ya wajar sih ada anak-anak itu berbuat salah. Ya. Wajar, bahkan orang tua pun berbuat salah. Bahkan Pak Guru pun pernah berbuat salah. Ya. Seperti itu. Jadi kita membuat mereka nyaman dulu dengan identitasnya sebagai orang yang bersalah atau tidak melakukan suatu nilai yang baik. Nah, mereka sudah akan merasa nyaman dan akan bercerita terus ya. Kemudian pada tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi mulai sudah ketika mereka merasa nyaman, kemudian kita mulai tanya, kamu sebenarnya tahu nggak sih apa yang kamu lakukan tadi? Nah, skenario-nya begitu, mereka akan menjawab, ya Pak, saya melanggar peraturan, tidak pakai bag, tidak pakai sepatu hitam, terlambat. Jadi, oh ya, jadi kamu tahu ya apa yang salah atau yang kurang dari apa yang kamu kerjakan tadi. Mereka akan terbuka. Ya. Jadi kalau kita di awal sudah menyerang dulu, akhirnya mereka tertutup. Nah ini Bu Susan pintar kalau seperti ini ya. Jadi mereka dibuat nyaman dulu. Setelah itu mereka akan cerita. Intinya begitu, akan cerita sendiri. Nah setelah cerita sendiri, kemudian langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi fungsinya tadi kita memiliki keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu di sana. Ketika anak-anak itu sudah merasa bahwa oh ya saya salah, ada aturan yang saya langgar, seharusnya saya begini. Terus tanya, kalau sudah begitu bagaimana? Ya Pak, nanti saya betulkan ini medannya, saya belajar dulu dah cara bertukang misalnya. Atau nanti saya ganti. Atau bagaimana yang menurut mereka. Kamu lihat juga Pak? Terima kasih. Ya ini tadi yang saya ceritakan, sudah saya ceritakan, mau dilanjut sebelum ini ya. Nah itu saya. Jadi ini memvalidasi tindakan yang salah. Nah itu sudah saya ceritakan tadi Pak. Next. Saya ceritakan dulu tadi. Mulai keyakinan yang terakhir ini. Kamu yang jadi seorang seperti apa, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama, terus bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana menurutmu cara menyelesaikannya seperti itu. Dan lagi kan Pak. Nah ini pernah saya lakukan waktu itu ketika Sidik ya. Sidik ini sebenarnya orangnya pintar. Saya sebenarnya nyari ini Sidik ini apa kurangnya ini. Ternyata Sidik ini sebenarnya dibalik anaknya yang aktif ya, rajin ya. Nah dia mengalami permasalahan dalam belajar. Sebenarnya permasalahan dalam hal belajar ini hampir semua anak didik kita ya. Cuma ini saya gali ternyata dia untuk belajar itu di rumah hanya sedikit sekali waktunya. Kadang-kadang tidak belajar, banyak main game, banyak main gitar, main ya. Permasalahan pada umumnya. Cuma kemudian saya gali, akhirnya poin yang paling penting apa? Dia menyatakan sendiri bahwa oh iya Pak, saya sebenarnya kurang dalam hal belajar. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Ya Pak, saya mau belajar lagi Pak. Ya. Saya akan meningkatkan belajar saja. Ya sudah. Ini berarti secara tidak langsung kita sudah memunculkan apa yang ada di dalam dirinya, pengetahuan dari dalam dirinya. Walaupun itu dilaksanakan atau tidak, paling tidak dia sudah menyatakan bahwa oh iya, saya kurang hal dalam hal belajar, maka kemudian saya harus mencari waktu untuk belajar atau mencari cara untuk belajar. Nah tugas kita untuk membimbing itu, misalnya kasih, coba kamu belajarnya pakai YouTube dan itu sudah saya lakukan ya. Ya sudah kalau kamu masalah ini coba lihat YouTube, di sana banyak sih cara main gitar yang baik. Kemudian ada juga kamu udah suka matematika ya. Bisa juga di YouTube itu bisa kita lihat cara-cara penyelesaian secara cepat gitu. Dia aja YouTube tidak apa, itu salah satu solusi. Yang penting dia mau belajar, tidak sekedar bermain saja. Nah mungkin itu saja. Bisa lanjut Pak. Nah ini sudah terakhir ya, ini dari pesan dari Mbah. Pendidikan itu menciptakan ruang bagi anak didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin dan menjadi mandiri, merdeka secara lahir
Saya kira bukan. Kemudian kekuatan dari kodrat yang dimiliki menuntun anak didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah orang lain. Jadi ini yang dimaksud dengan kenapa Pak Mas Nadiem itu ingin kita menerapkan kurikulum merdeka ya. Karena ingin kita secara mandiri, anak-anak kita secara mandiri sadar sesadar-sadarnya bahwa pendidikan itu adalah untuk mereka sendiri dan mereka bisa memilih untuk belajar dengan cara bagaimana. Misalnya anak yang suka belajar mendengarkan ya, dia tipe audio ya silakan diberi fasilitas berupa mendengarkan, melihat YouTube ya, tapi dia bagian mendengarkan suara. Ada yang suka kinestetis ya, dikasih itu tadi, kasih kertas post-it itu yang saya lakukan tadi. Nah itu akan membuat anak itu kan bergerak. Anak kinestetis kan bergerak, ya maksudnya bergerak. Jadi dia otomatis mau tidak mau senang mengikuti apa yang kita rencanakan ya. Nah, dan banyak lagi contohnya nanti kita bahas pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya yakin beberapa teman sudah menguasai, tapi teman-teman yang lain ada yang belum tahu seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Itu pada pertemuan kita yang selanjutnya. Monggo Pak. Andai kata Ki Hajar itu hidup zaman sekarang ya. Terima kasih. Gadget itu pengganti peran Iya. orang tua dan sekolah. Mungkin ucapannya Ki Hajar beda ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan destinasi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun Bapak Ibu sudah mengetahui bisa menjadi atau membuka mengingatkan, merefresh kembali ingatan kita tentang pemahaman paradigma baru di kurikulum merdeka pendidikan yang saat ini kita laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan pasti berasal dari diri saya dan kalaupun ada kebaikan itu tentunya dari Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih applause untuk Pak. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guru